RT3 air tanah berlimbah, jangan cuma diam dan menunggu, berbuatlah untuk. Saya warga asli Kebon Kosong, RT3 RW 5. Kekurangan air, pertama kering, semua sumur pada mampet, susah keluar airnya. Ya, sumur saya kering sudah hampir 3 bulan lebih. Saya sejak lahir juga belum pernah masuk air pump ke sini. Dulu pernah ada yang datang ke sini survei sampai 3 kali, tapi belum ada bukti itu. Iya, cuman ngomong-ngomong doang itu ya. Dulu saya sebelum ada ini saya pakai pompa keluarnya gede. Nah sekarang kagak pakai pompa, pakai sanyo malah kecil. Gara-gara ada pembangunan gedung baru. Kondisi di wilayah RW 05, RW 06, dan RW 07, Kelurahan Kebon Kosong, yaitu diawali dengan krisis air tanah. Air kita berkurang dan sama sekali tidak ada. Di lingkungan warga ini, beberapa bulan belakangan, ya, mulai awal pertengahan 2016 lah, pertengahan 2016 itu warga mulai merasa air di tempat mereka ini berkurang, ya, berkurang airnya. Sementara dari dulu itu biarpun musim kering, musim hujan atau apa, tidak pernah kering, ya, sama sekali tidak pernah kering. Waktu itu tahun 2015 ya, 2015 sempat kepada kami ke kelurahan meminta untuk melakukan sosialisasi. Jadi mereka menjelaskan ini ada pembangunan apa, tujuannya apa, seperti itu. Misalnya mereka akan membangun 2 gedung, berapa lantai, terus mereka akan menggali basement. Dalam penggalian basement itu ada indikator-indikatornya. Yang pertama, masyarakat otomatis akan kekurangan air waktu penggalian itu. Nah, itu harus disampaikan ke masyarakat. Sering terjadi di sebuah proyek di mana masyarakat kemudian terdampak ketika proyek itu dilaksanakan. Kalau ada pembangunan properti, ya, atau kemudian pembangunan gedung ya bertingkat, mereka kan sering membangun basement. Di samping kemudian pada proses saat konstruksi membutuhkan dan harus dilakukan proses pengeringan air yang disebut dengan dewatering. Sehingga sumur masyarakat pasti akan di sekitar proyek itu pasti akan drop, bahan kering. Ini hanyalah fenomena temporary, sementara. Begitu selesai proses pembuatan basement tadi, dewatering selesai, air tanahnya nanti pelan-pelan kembali ke atas, tidak akan hilang. Aturan yang ada mewajibkan sepemilik proyek tadi untuk memberikan kompensasi air bersih kepada masyarakat sekitarnya, bisa dengan menggunakan air pump, pipa pump, atau kemudian air yang dewatering tadi itu diolah kemudian disalurkan ke masyarakat. Ini kewajiban ini ada, hanya persoalannya dilakukan apa tidak itu kan tergantung pengawasan di lapangan. Bulan Februari dan terakhir tanggal 17 Maret itu diundang di kecamatan. Nah, pada waktu pertama mediasi memang ada kesepakatan di situ, ya. Ada juga Pak Camat waktu itu, diambil hasil rapat ini ada 2, ya. Jadi untuk jangka pendek dan jangka menengah panjang gitu. Untuk jangka pendek adalah warga meminta supaya disuplai air bersih.
solusi jangka pendeknya itu disuplai air bersih ya, dan itu sudah berjalan. Ada beberapa penampungan air ya di beberapa titik, ada 17 atau 18 titik sekarang ini. Alhamdulillah dengan adanya bantuan air ini ya lancar apa, jadi mending lah gitu, terbantu gitu Pak. Ya, kalau air ini datang sekitar jam 8:30, jam 9 gitu, cuma bisa sampai 2 kali 3 kali sih air nih. Memang ini udah dibantu air ya Pak ya, cuma kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu kalau sampai itu kurang Pak, masih tetap kurang. Jadi nggak mencukupi juga kalau sudah sampai menjelang mau sore itu udah nggak cukup gitu Pak, udah habis gitu. Harapan warga cuma satu, kembalikan air kami. Dari segi kuantitas juga terjadi penurunan muka air tanah. Jadi muka air tanah itu turun Jakarta, itu berdasarkan ada datanya, jadi membuat konus. Kemudian kedua, dari segi kualitas air tanah itu turun berdasarkan dari hasil-hasil kita di lapangan dan dari hasil laboratorium, dan dibandingkan dengan data-data dengan peraturan-peraturan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ininya baku mutunya terjadi penurunan tiap tahun dari segi kualitas. Penyebab air tanah terutama daerah ekstraksi Pak, yang 4.300 sampai 4.500 sumur itu di Jakarta. Dia mengebor kebanyakan antara 100 sampai 300 meter. Sumur itu ada 4.300 tercatat Pak. Kita punya data, itu yang sumur dalam. Itu untuk perusahaan-perusahaan besar saja Pak. Jadi kalau perusahaan-perusahaan komersial yang kecil kita belum mendata itu. Misalnya tadi kan banyak untuk cuci mobil, servis, laundry, itu belum terdata. Ruko-ruko itu belum terdata. Kalau yang istilahnya yang ilegal kita tidak tahu itu. Mungkin lebih besar lagi itu Pak. Pengambilan air tanah dalam yang berlebihan tidak diisikan kembali, ini yang menyebabkan defisit air tanah dalam. Ya, defisit ini kemudian memicu bencana, yaitulah turun muka tanah, yang tentunya bagi Jakarta bahaya. Kenapa? Karena ya tanahnya turun, air laut naik, ya lama-lama Jakarta kan sebagian akan tenggelam. Nah, jadi makin ke depan air akan menjadi sulit, jadi akan kelangkaan air, dan juga nanti air menjadi sangat mahal itu Pak dampaknya. Kalau di Jakarta, kalau kita bicara baku mutu, apakah itu air tanah atau air permukaan? Kita bicara air permukaan dulu ya. Itu baku mutunya tidak memenuhi syarat. Jakarta mempunyai 13 sungai yang mengalir di seluruh Jakarta. Nah itu baku mutunya itu tidak memenuhi syarat untuk diolah menjadi air minum. Akan tapi kami mempunyai teknologi sehingga bisa mengolah air itu menjadi air minum gitu ya. Dan yang dari Jakarta sendiri sebetulnya ketahanan air Jakarta itu sangat rendah karena kami hanya mengambil dari Kali Krukut itu hanya sekitar 4%-an, kemudian dari Cengkareng Drain ada sekitar 1%-an, dan sekarang kami mulai mengambil dari air dari Kanal Banjir Barat. Kalau syarat air minum itu diatur oleh Permenkes. Tapi kalau air baku itu pemerintah setempat, misalnya DKI yang mensyaratkan air bakunya harus sekian, jadi hitungannya itu misalnya sekian NTU dan sebagainya gitu ya. Jadi ada tingkat kekeruhannya sekian, udah ditentukan tingkat kekeruhannya seberapa. Kalau melebihi tingkat kekeruhan itu tidak bisa diambil untuk menjadi air baku. Padahal dulunya awalnya Pamjaya itu mengambil air bakunya itu dari Sungai Ciliwung. Iya kan, dulu kala sebelum tercemar, sekarang udah amat sangat tercemar sehingga nggak mungkin mengambil air dari Ciliwung. Kebutuhan kota yang terus meningkat ini ya tidak diimbangi dengan ketersediaan air baku yang cukup. Ya. Pamjaya mengalami krisis air baku itu sebetulnya sejak 15 tahun yang lalu. Ya, antara demand dengan ketersediaan kan kita tidak balance.
ya, sehingga kemudian inilah yang memicu, karena kota kan tumbuh terus, aktivitas kan berkembang dan dia butuh air. Ya, karena PAM tidak mampu menyediakan ya air perpipaan dengan jumlah yang mencukupi. Selama ini saya menggantungkan kepada tukang air keliling, tukang air gerobak gitu. Makanya saya sangat mengharapkan sekali dengan adanya aliran air bersih, terutama air PAM. Ya kalau seperti kayak cuci piring, cuci baju sih kita kan bor ya, makanya air boran. Cuman gitu, kalau boran itu kan asin kalau daerah sini, apalagi kalau lagi pasang rop gini. Ya kalau misalnya masuk PDAM secara langsung kan, kalau kayak pasang rop begitu bisa kita manfaatin juga kan untuk mandi apa. Setiap saat kan bisa kita manfaatin. Sedang kalau air gerobakan itu kan kita mesti ngirit, mahal kan ininya, harganya sepikul 6.000. Ya harapan saya sih secepat mungkin itu air PAM itu udah masuk ke dalam sini tuh, wilayah sini. Harapan saya jangan cuman janji-janji aja. Itu sudah 3 kali datang ke sini survei, sampai sekarang belum datang, belum sampai airnya itu. Kami adalah baik Palija maupun yang di timur itu adalah operator. Operator itu di sini yang mengolah air baku untuk didistribusikan kepada pelanggan. Kan tapi air bakunya sendiri yang masuk ke sini bukan tanggung jawab kedua operator, itu adalah tanggung jawabnya pemerintah. Kenapa cakupan tidak kunjung bertambah? Karena pelanggan masih banyak atau warga masih makin banyak yang membutuhkan, sementara air bakunya ya segitu-gitu aja gitu. Kita untuk membawa ke sana tidak mudah, dari Pejompongan untuk membawa ke misalnya membawa ke utara gitu, katakan ke Muara Baru, waduh itu perjuangan luar biasa membawa ke sana airnya gitu. Karena apa? Melewati pipa-pipa yang tua. Dan sejak tahun 98 ya, kita kan tidak membangun instalasi tambahan. Sementara kebutuhan air kita meningkat terus. Ya, otomatis kemudian defisit tetap pasti defisit. Kenapa tidak membangun? Ya karena macam-macam. Pertama adalah karena air bakunya nggak ada. Ya, kedua kemudian memang ya investasinya butuh ini gitu kan, butuh biaya gitu kan. Ketiga apa? Dukungan politiknya kan nggak kuat. Sedangkan di kampung ini sangat dekat sekali dengan bandara. Masa sih tidak dialiri dengan air bersih, ya terutama air PAM, ya. Kewajiban menyediakan air bersih, syukur-syukur air minum itu kan kewajiban konstitusi ditugaskan ke negara. Dalam hal ini negara ya mengamanahkan ke pemerintah. Pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah DKI Jakarta. Ya, nah, tugasnya pemerintah pusat, misalkan di Jakarta tadi itu menyediakan air baku, security air baku untuk Jakarta. Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, kewajibannya apa? Mengolah airnya lalu kemudian mendistribusikannya ke publik. Ya, dalam hal ini ditugaskan ke PAM. PAM kemudian sekarang dalam 25 tahun terakhir ini mengerjasamakan dengan swasta. Kita terkendala dengan ketersediaan air baku. Jadi wajar kalau ada masyarakat kemudian misalkan Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Timur tidak mendapatkan air sebagaimana mestinya. Kondisi pengelolaan air, terutama air bersih ini juga ditentukan oleh kemampuan manajerial. Dalam hal ini adalah ya pengelolanya tadi, PAM jaya dengan mitra swastanya. Manajerial ini apa? Bagaimana kemudian mengantisipasi inefisiensi yang disebut dengan bahasa kasarnya kebocoran air. Kenapa? Karena di Jakarta saat ini kebocoran 41%. Berapa lama, dicuri orang, macam-macam lah. Memang complicated. Kewajiban publik apa? Kewajiban publik itu adalah memanfaatkan air sebijak mungkin. Ya, jangan kemudian ya dihambur-hamburkan, diboros-boroskan sehingga kemudian ya orang lain tidak dapat jatahnya karena kita kan terbatas. Kedua apa? Kewajiban publik itu
memelihara, menjaga jangan sampai kemudian mencemari, mengkontaminasi sumber-sumber air baku kita. Publik itu berusaha membantu, mengkontribusikan segala kesempatan peluangnya. Dia adalah memanen air hujan dan memanfaatkan kembali, mengutilisasi air yang mereka pakai. Untuk entitas building yang sifatnya komersial, kita dorong dan kita kenalkan teknologi yang mungkin bahasa ini simpelnya lah daur ulang air limbah. Kalau saya menyebutnya reclaim use water. Jadi air bekas, air kotor yang mereka hasilkan, lalu kemudian ditambah dengan unit treatment baru, lalu kemudian diolah, jadi air bersih bisa dipakai kembali untuk kebutuhan non-potable. Non-potable itu yang untuk di-drink, diminum gitu kan. Itu adalah cara yang paling cerdas, disebut dengan smart way. Semua air yang ada di Persil ini, pertama adalah jangan keluar dari Persil ini ke selokan, sehingga tidak memberikan kontribusi genangan banjir, terutama musim hujan. Ya, kenapa? Semua air kita kolek, kita kumpulkan baik di atap maupun di tanah, kemudian kita masukkan ke dalam reservoir resapan di bawah tanah yang dibangun pada saat awal didesain sedemikian rupa. Lalu kemudian air yang setelah dipakai, baik itu dipakai untuk mandi, untuk cuci, untuk bersih-bersih termasuk cuci kendaraan, itu kemudian tidak juga dibolehkan keluar dari Persil ini. Dia harus kembali masuk ke dalam reservoir resapan dengan pengolahan tipikal masing-masing. Lalu yang berikutnya lagi apa? Air yang berasal dari WC, ya tentunya kemudian mengandung bahan padat berupa tinja, itu diolah ke 2 septic tank. Ya, septic tank ini tadi didesainnya khusus, tidak seperti septic tank normal ya. Artinya khususnya apa? Dia punya kemampuan mengolah dengan cepat, dengan kualitas yang lebih baik. Lalu kemudian hasil olahnya nanti gabung. Lalu kemudian setelah itu ya saya panen, saya pompa ke atas, saya pakai. Itu kemudian yang disebut dengan water loop di rumah. Ini yang kita sebut dengan water loop system di rumah ini. Tanah itu bukan milik perorangan, itu milik negara, Pak. Jadi tidak ada pemilikan air tanah dari perusahaan, dari orang, itu tidak ada. Air tanah itu adalah milik negara. Itu yang harus meskipun dia ngebor pakai uang dia sendiri, pakai alat sendiri, pakai pompa dia sendiri, tapi airnya bukan milik mereka, bukan milik perorangan. Tetap air itu adalah milik negara, dan negara itu yang mengatur dan mengelola adalah pemerintah. Jadi kalau kita ingin membangun untuk membuat sumur, Pak, untuk perusahaan terutama untuk komersil, jangan sampai merusak lingkungan sekitarnya. Kita harus tahu dulu di situ tuh ada warga itu apakah sudah terpenuhi pasokannya dari PAM atau belum. Kalau dia belum dari PAM, berarti air tanah. Air tanahnya itu jangan sampai terganggu. Air tanah yang dipakai untuk warga milik punya pemerintah itu, dia tidak boleh diambil sama perusahaan itu, Pak. Jadi dia tidak boleh mengambil air tanah yang sama dengan punya warga. Misalnya kedalaman 0 sampai 40, dia tidak boleh mengambil di milik warga. Dia harus mengambil air yang terbawah. Ketika sungai-sungai kotor, mata air terkontaminasi, ketika air tanah